Oke. Nah, kemudian pola kalimat yang akan kita pelajari di bab 1 ini, yang pertama itu adalah penggunaan partikel D ya. Partikel D. Kemarin sudah sempat belajar partikel D ya, yang mempunyai arti apa kemarin? Partikel D. Tulisnya atau di. Ya. Tulisnya ada macam-macam cara ya. Yang pertama itu ada alat transportasi, kemudian ada mempunyai arti di. Dan di hari ini kita akan belajar tetap mungkin hampir mirip dengan penggunaan alat transportasi, karena di sini dia mempunyai arti dengan juga. Nah, tapi di sini dengan alat ya, cenderung ke alat. Jadi alat yang kita gunakan untuk melakukan suatu kegiatan atau suatu aksi. Nah, caranya sangat gampang sekali, sama seperti kemarin juga rumusnya. Di sini ada kata benda ya, kata benda, terutama alat ya, yang terkait alat. Kemudian tambahkan partikel D, terus kata kerja. Oke, jadi saya ulang lagi. Jadi rumusnya adalah kata benda yang menyatakan alat. Kemudian partikelnya adalah partikel D, kata kerja. Misalkan kita ingin membuat sebuah kalimat dengan memotong sayur dengan apa, gitu misalkan. Oke deh, sebelum kita masuk ke situ, coba sebutkan beberapa alat yang kita pelajari di bab ini. Salah satunya apa? Naipu. Oke, jadi ada naipu. Tulisnya hai. Hai. Taksan arimasu. Hai. Oke deh, hai. Jadi ada banyak ya. Hai. Oke deh. Oke, kemudian tinggal tambahkan partikel D di sini. Nah, kemudian kalau naipu kita biasanya digunakan untuk apa? Memotong. Memotong. Misalkan memotong dengan pisau, kalau begitu? Naipu de kirimas. Oke, naipu de kirimas. Hai. Nah, kemudian kalau kita ingin menambahkan objek yang dipotong, misalkan memotong sayur dengan pisau, kalau begitu? Naipu de yasayo kirimas. So desu ne, naipu de, kemudian langsung saja tambahkan ya sai o kirimasu. Hai, kirimasu ne. Hai. Kemudian kalau hasami, apa yang bisa dipotong dengan hasami? Contohnya, misalkan kami desu ne. Hai. Jadinya gimana? Kami D, kami kirimasu. Oke, hasami de ya. Hasami de dulu ya, baru memotong kertas. Hasami de kami o kirimasu. Hai. Nah, kemudian hasi, makan dengan sumpit gitu. Gimana jadinya? Haside. Oke, haside tabemas. Kalau misalkan makan ramen dengan sumpit, kalau begitu? Haside. Oke, rameu tabemas. Oke, karena hari ini semua menggunakan HP, ada yang kepotong nggak? Kayaknya nggak, mudah-mudahan sih nggak. Aman? Wah, yokatta desu. Tidak sampai. Hai. Oke, sampai di sini bisa ada pertanyaan? Arimasen. Kalau begitu coba bikin contoh yang lain selain naipu, selain hasami, selain hasi. Hai, silakan bikin contoh satu. Saya sensei. Hai, dozo. Te de gohan o tabemasu. Hai, te de gohan o tabemasu. Jadi itu juga bisa ya. Jadi makan dengan tangan. Sudah. Coba saya tambahin lagi sedikit. Orang Indonesia makan dengan tangan, kalau begitu? Hai, orang Indonesia. Hai, Indonesia jing wa te de tabemasu. Hai. Ada lagi? Nikomang Karismadi mungkin? Contoh satu? Contoh, Sensei. Ya.
foku de Apa? Pokude. tabemas. Pokude tabimasu. Jadi makan dengan garpu. Hai. Ides. Hai. Ada lagi yang mau coba? Kalau tidak, sensei. mungkin Hai, dozo, silakan. Borupende hon o kakimasu. Oke, berpendek hong o kakimas. Tegami no Nambah. ga ii kana? Tegami. Hai. E o baru ya. Ayo. Jadi kalau hong salah ya. Oke. Jadi kalau Hai. 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 Nenpitsu de e o kakimasu. Oke desu. Hai. Oke. Ada lagi? Kama de yasai o kirimasu. Hai. Kama de yasai o kirimasu. Kama itu apa? Arit. Arit ya atau sabit kama. Hai. Oke, kalau tidak silahkan disalin dulu ya. Dozo. Haite kudasai. Nah, kemudian mari kita lanjutkan lagi. Kita akan belajar bertanya sekarang ya. Misalkan nulis dengan apa, memotong dengan apa gitu. Gimana caranya? Nan de kakimasu ka? Oke, jadi sama seperti yang kemarin ya. Cuman yang kemarin itu menyatakan nande ikimasu, nande kaerimasu. Untuk saat ini, jadi di sini ada nande Nan de. plus kata kerja ya. Plus Hai. ada ada k di belakangnya. Kemudian ada k. Contohnya, dengan apa motong sayur? Jadinya Nan de yasai o kirimasu ka? terus 6 d ya sai o ki mas. Oke, jawabannya gimana? Naipu de kirimasu. Kirimasu. Yasai o. Oke, naipu de yasai o kirimasu. Oke, so desu ne. Hai. Coba bikin contoh yang lain yang belum dapat misalkan silakan. Nande kami o kirimasa. Coba ulang. Nande kami o kirimasa. Oke, nande kami o kirimasu ka? Hai. Jawabannya? Hasami kami o hasami de kami o kirimasu. Oke, jangan lupa partikel ya. Karena tanpa partikel itu artinya berbeda nanti. Hai. Sekarang coba rubah selain kirimas. Kirimas sudah basi, sudah semua pakai. Yang lain coba. Hai. Misalkan apa? Belajar dengan apa? Belajar bahasa Jepang dengan apa? Bisa juga. Kemudian makan dengan apa? Gitu juga bisa. Coba ditanyain. Coba rubah ke bahasa Jepang. Hai, dozo. Nande tabemasu ka? Oke. Nande. Hashi tabemasu. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Seperti yang saya bilang tadi ya. Kalau partikelnya hilang, hashi. Hashi de tabemasu. Oke, apalagi dirubah ke partikel wo ya. Ya, Hasio tabimas. Jadi makan sumpit artinya ya. Jadi hati-hati partikel untuk D ini ya. Jadi nanti tabimas ka berarti hashi ya. Hashi de tabemasu. D. Hai, sangat gampang sekali ya. Oke, kemudian ada lagi yang mau nanya atau membuat contoh? Mungkin banyak contoh nih. Hai, saya sensei. Hai, Dodo, silakan. Nande kakemasu ka? Nande kakemasu ka itu artinya apa? Menelpon dengan apa? Wah, pertanyaannya luar biasa ya. Menelpon dengan apa? Hai. Mungkin secara rumus oke aja, tapi kurang lazim ya nanyanya. Karena orang nelpon pasti menggunakan telepon atau HP gitu ya. Hai. Hai, sensei. Yang lain coba dipikirin lagi ya. Hai. Dengan apa mengirim surat kalau begitu? Nande tegami o kirimasu ka? Okurimasu ka? Okurimasu ya. Nande tegami o okurimasu ka bisa menggunakan fakusu, bisa menggunakan yubin kyoku dan sebagainya. Hai.
Oke, ada lagi? Kalau tidak, saya akan persilakan untuk menulis. Untuk nanyanya seperti ini rumusnya. Ada nande ya. Ada kata kerja plus K di belakangnya. Hai. Nakatara, dozo, kaite kudasai. Silakan ditulis. Hai. Nah, kemudian rumus atau pola kalimat yang akan kita pelajari di bab 7 ini adalah bagaimana caranya menyatakan sebuah kalimat ke bahasa yang lain. Gitu. Misalkan, selamat pagi, bahasa Jepangnya apa, thank you, bahasa Jepangnya apa, dan sebagainya. Itu rumusnya adalah pertama-tama di sini ada lebih cenderung ke kata atau kalimat. Ya, kalimat. Kemudian itu ada partikel wa. Terus ada di sini, ini apa ya? Go itu apa ya? Bahasa. Bahasa ya. De, nang, deska. Misalkan di sini ada go ya. Bahasa Indonesia apa? Indonesia Go. Indonesia Go. Indonesia go. Kalau bahasa Inggris? Ego. Ego. Kalau bahasa Jepang? Nihongo. Nihongo. Oke, kita clearin lagi sekali. Nah, sini ada kata atau kalimat. Seperti yang saya bilang tadi. Misalkan kita ingin tahu selamat pagi itu dalam bahasa Jepangnya apa, itu bisa menggunakan rumus ini. Jadi tinggal masukkan selamat pagi itu di bagian ini. Bagian depan. Jadinya Selamat pagi. Wah. ya, pagi. Ini sama. Cuman ini nanti bahasa apa yang mau kita tanyakan? Ke dalam bahasa apa gitu maksudnya. Misalkan untuk kali ini kita gunakan ke dalam bahasa Jepang. Selamat pagi, wa. Ya. Ni, so desu ne. Go. De. Nan desu ka? Nang desu ka? Hai, jawabannya adalah Ohayo gozaimasu desu. so desu ne. O ha yo gozaimasu. Cotto matte. Gozaimasu, gozai. Terus ada des. Hai. Kita jelaskan lagi sekali. Nah, pertama-tama ketika kita ingin menanyakan sebuah bahasa ke bahasa yang lain, itu rumusnya seperti yang saya bilang tadi di sini adalah ada kata atau kalimat. Jadi silakan pilih kata atau kalimat yang ingin dirubah ke bahasa yang lain gitu ya. Nah, kemudian ada wa. Ini ada kata go atau bahasa apa saja nanti yang mau dirubah ke bahasa apa gitu misalnya. Terus ada de nang desu ka. Misalkan jelasnya adalah selamat pagi dalam bahasa Jepang apa? Yaitu selamat pagi wa nihongo de nang desu ka? Terus jawabannya adalah ohayo gozaimasu desu. Hai. Nah, contoh lain sekarang. Coba pikirkan satu contoh lain. Good morning wa Indonesia Go de nan desu ka? Oke, Astika apa? Selamat pagi, Des. Selamat pagi, Des. Oke, yang lain? Contoh yang lain misalkan? Hai. Hai, saya Sensei. Hai, silakan. Karisma Adi. Sekolah wa eigo de nan desu ka? Oke, Anggreni apa? School desu. School des. Hai, school. School des. Hai, i des. Ada lagi yang mau coba? Hai, Sensei. Hai, dozo. Bayu Dediantara, dozo. Selamat pagi, wa. De, Nandes. Oke, selamat pagi wa eigo de nan desu ka? Yogi, coba dijawab. Ohayo gozaimasu. Eigo de nan desu ka? Selamat pagi wa eigo de nan desu ka? Yogi-san. Good morning, des. Hai, good morning des. Hai, so desu ne. Ada lagi yang mau nyoba? Saya. Hai, dozo, silakan. Selamat makan wa nihongo de nan desu ka? Hai, siapa mau jawab nih? Ayo Ningsih, coba dijawab. Itadakimasu desu. Hai, itadakimasu desu. Oh, i desu ne. Ada lagi yang mau nyoba? Sudah makin pintar semua nih. Hai. Jangan malu-malu ya untuk nyoba, untuk mempraktekkan atau mengaplikasikan apa yang kita pelajari ya. Ada yang mau nyoba lagi? 1, 2,
Hai, dozo. Selamat siang, Wa. Nihongo de nandesu ka? Oke, selamat siang, Wak. Nihongo de nandesu ka? Adi Setiawan, coba dijawab. Konnichiwa desu. Hai, konnichiwa desu. So desu ne. Oke, silakan ditulis dan kemudian tambahkan lagi contoh di sini lagi 2 lah ya. Apa yang mau kalian buat silakan buat di sini. 2 ya. Aku cinta kamu, Wa. Hai. Hai, nanya ke siapa nih? Aku cinta kamu, Wak. Contoh sensei. Nah, itu dah. Mau nanya ke siapa? Bebas. Hai, dozo. Siapa yang mau jawab? Coba diulang jawab soalnya dulu. Aku cinta kamu, Wa. Eigo de nandesu ka? Wih, aku tinggi so ego no. Hai, coba yang bisa bantu. Ini Kak Karismadi coba bantu. Hey, I love you desu. I love you, Des. I love you. Wow. Oh, I Hai, love hai. you too. はい、いいです。はい、どうぞ書いてください。Nah, kemudian selanjutnya pola kalimat yang akan kita baca di bab ini yaitu agemas sama moraimas. Agemas apa ya? Agemas itu memberikan ya. Jadi rumusnya adalah di sini ada kata benda. Anggaplah ini kata benda 1 yang cenderung adalah orang. Atau orang yang akan kita berikan sesuatu ya. Kemudian di sini ada kata benda 2 atau barang yang akan kita berikan kepada orang tersebut. Kemudian partikelnya O, kemudian di sini ada A, G, mas. Nah, bentuk agemas ini biasanya digunakan ketika ketika si pembicara memberikan sesuatu, entah itu barang, entah itu informasi kepada orang lain. Nah, di sini misalkan nama orang itu kita berikan kepada siapa, ya? Ya, contoh partikel ini kata benda 1, ini partikelnya ni ya, komentar saya ini. Di sini ada partikel ni ya. Jadi penerima itu ditentukan dengan partikel ni ini. Jadi kalau kata benda yang di depan ni inilah penerimanya atau orang yang menerima bantuan atau benda tersebut. Misalkan kita memberikan bunga kepada Yamada. Gimana jadinya? Watashi wa Yamada-san ni hanao agemasu. Hai. Kalau kita langsungnya, jadi itu watashi wa itu bisa dihilangin ya. Dianggap seperti ini. Watashi wa. Dianggap di dalam kurung seperti ini. Nah, kita kembali ke rumus ini. Misalkan, ya, Yamada sang. Ini hanao agemasu. Oh. Oke, mas. Hai. Ya, jadi watasinya ini nanti bisa dihilangkan. Jadi tanpa watashi pun ini sudah tahu ya bahwa si pembicara memberikan sesuatu kepada lawan bicaranya. Nah, kebetulan di sini kita coba isi. Jadi watashi wa Yamada-san ni hana o agemasu. Ya. Jadi artinya apa? Saya memberikan bunga kepada Yamada-san atau Mr. Yamada atau Mrs. Yamada. Hai. Oke, coba buat contoh sekarang. Memberikan apa jadinya? Ya, tambahkan saya lagi. Saya memberikan uang kepada siapa namanya? Adalah Tanaka aja. Hai. Coba terjemahin. Hai. Tanaka-san ni okane o agemasu. Oke. Hai. Tanaka-san ni okane o agemasu. Kalau ingin menambahkan saya juga boleh, tidak juga boleh. Kalau ditambahkan saya, maka dia akan menjadi watashi Tanaka-san ni okane o agemasu. So desu ne. Watashi wa Tanaka-san ni okane o agemasu. Hai. Silahkan nanti diterjemahkan sendiri yang bagian ini ya. Nah, kalau mau nanya sekarang, misalkan kita nanya ke orang lain, memberikan apa kepada Yamada gitu misalkan, gimana jadinya? Kamu memberi apa kepada Yamada kalau begitu? Nani. Kamu memberi apa kepada Tanaka?
Hai. Jadi ada A. Jelek sekali. Kita hapus dulu. Kamu apa? Anak. Anata. Terus wa. Memberi apa ke Tanaka? Kalau gitu? Tanaka Sani. Oke. Oke, Mas. Tanaka-sang. Tanaka. Ini memberikan apa? Di Mas, sini. Kak. Ini, Kak. Ada Nani. nani. O, a, Oke, Mas. e, mas, ka. Hai. Oke, kalau saya nanya gitu ke Astika. Astika-sang, anata wa Tanaka-sang ni nani o agemasu ka? Okanya. Oke, Mas. Hai, okane o agemasu. Oke, Angreni-sang, anata wa haha ni nani o agemasu ka? Toke. Oh. Toke yo agemasu. Tokyo agemasu. Oke, nanti terkait agematsu nanti silakan kondisikan sendiri ya. Kalau barang itu sudah diberikan, berarti dia menjadi Master. agemasta ya. Kalau itu baru rencana atau akan memberi, dia menjadi Oke, Mas. agemas. Silakan inikan sendiri saja ya. Hei. Nah, oke. Kemudian sampai sini bisa dipahami. Kalau sudah bisa dipahami, coba bikin contoh yang lain ya. Sama teman-teman yang belum memberikan contoh, coba. Hai. Memberikan apa saja ya. IPA ya. Oke, jadi silakan yang mau coba dulu ya. Anwa agemas. Kano Joni. Koresento. Oke, Mas. Nah, kemudian tadi kan kita sudah belajar di sini adalah agemas. Selain agemas, di sini juga bisa diletakkan seperti osiemas. Osiemas. Kemudian juga bisa kasimas ya. Kasimas dengan kakimas. Tetapi di sini konteksnya nanti berbeda ya. Kalau osiemas berarti saya mengajar Bapak misalkan, mengajar bahasa Jepang. Watashi wa Yamada-san ni, kalau Yamada-san nggak cocok bahasa Jepang ya, bahasa Indonesia ya. Watashi wa Yamada-san ni Indonesia go o osiemas. Jadi saya mengajar bahasa Indonesia kepada Yamada atau Tanaka-san gitu misalkan. Kalau kasimas itu apa artinya kasimas? Meminjamkan ya. Kalau kita meminjamkan, saya meminjamkan uang kepada Agus kalau begitu. Watashi wa Agus ni okane kasimasu. Hai, kasimasu ne. Saya menulis surat kepada Ayu kalau begitu. Watashi wa Ayu-san ni Kakimas. Ne. Nanti silakan sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan memberitahu atau mengajar, berarti osiemas. Kalau memberi berarti agemas. Kalau meminjamkan berarti kasimas. Kalau menulis berarti kakimas. Karena di depan ini sama nanti. Ya. Di belakang itu bisa dirubah seperti itu. Hai. Kalau ditambahkan catatannya, silakan ditambahkan ya. Hai. Wakarimashita. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi ke pola kalimat moraimas. Artinya apa moraimas? Menerima. Menerima, oke. Menerima ya. Jadi ungkapan ini cenderung digunakan untuk mengungkapkan bahwa kita telah menerima sesuatu dari lawan bicara kita atau dari siapa saja. Itu bisa menggunakan moraimas. Nah, di sini juga kembali silakan sesuaikan dengan kebutuhannya nanti. Kalau baru akan menerima berarti moraimas, kalau sudah menerima berarti moraimashita. Rumusnya sama dengan yang tadi ya. Di sini ada kata benda satu yaitu orang. Di penerima di sini ya. Penerima. Terus ada di sini ni ya.
bukan penerima di sini ya. Di sini ada yang memberikan komenasa ini. Kita hapus. Jadi orang yang memberikan. Yang kan. Kemudian kata benda satu atau orang ni, kemudian kata benda lagi, bendanya apa? Kemudian terus watashi wa tatanaka-san ni okane o moraimasu. Jadi di sini ada partikel o moraimasu. Boleh juga moraimashita, juga sesuaikan dengan kebutuhan seperti yang dijelaskan tadi. Oke, contohnya sekarang saya menerima uang dari Agus kalau gitu. Agus sang ni nani okane o moraimasu. Hai, watashi wa Agus ya, anggaplah Agus seperti ini. Agus sang ni okane. Oh, moraimasu. Anggaplah sudah menerima, jadi moraimashita. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, watashi wa-nya ini bisa dihilangkan. Oke, sekarang kita coba membuat contoh yang lain. Saya menerima apa lagi ya? Selain itu, selain okane, mobil, bolehlah. Saya menerima mobil dari siapa? Coba dibuatkan kalimat. Siwa Yamada-san ni kuruma wo moraimasu. Seterusnya Yamada-san ni kuruma o morai. Anggaplah sudah menerima ya. Yamada-san ni kuruma o moraimashita. Coba buat lagi contoh lain. Oku-san ni presento moraimashita. Hai, oku-san ni presentoですね。と、をもらいました。はい、いいですね。なんていうの？これはプレゼント。これ違う。Jadi kelihatan nyambung dia, padahal enggak ya. Jadi presentoをもらいました。はい、じゃあ何のプレゼントをもらいましたか？靴のプレゼントもらいました。靴をもらいましたね。はい、いいですね。Ada lagi yang mau bikin contoh selain ini yang ada di sini? Hai. Hai, Sensei. Hai, silakan. Tanaka-san ni jitensya wo zitensha wo morai mashita. Hai, そうですね。Yamada-san ni jitensha wo moraimashita. Ada lagi yang lain? Hai, omiyage boleh, silakan. Jadikan kalimat. Dari siapa nerimanya? Siapa pemberinya? Hai. Hai, dozo. Granta-san ni asami wo moraimashita. Hai, asami wo moraimashita. Hai, いいですね。Ada lagi? Tidak menerima apa-apa. Kalau gitu ada yang nggak ya bisa? Tidak menerima apa-apa. Nani yo moraimasen. Nani? Nani yo moraimasen. Tidak pergi kemana-mana. Tidak makan apa-apa. Itu sama rumusnya. Jadi bukan wo tapi di situ partikelnya bukan wo tapi Mo. Jadinya nani mo Seng. nani mo moraimasen. Nani mo moraimasen deshita. Seperti itu juga boleh ya. Jadi kalau misalkan ditanya pada saat ulang tahun menerima apa? Kalau begitu, kalau tidak menerima apa-apa ya udah nani mo moraimasen deshita juga bisa. Hai, ja dozo kaite kudasai. Hai. Hai. Nah, kemudian sini sedikit saya tambahkan ya. Jadi di sini ada ni tadi ya. Ada partikel ni
di sini juga ada ni, ya. Di sini juga ada ni. Ini bisa diganti dengan partikel yang lain seperti kara, ya. Bisa diganti dengan kara. Jadi partikel ni di sini itu bisa diganti dengan kara. Maka dia akan menjadi, misalkan kalau kita lihat contoh yang ini misalkan. Ini kita ganti ni-nya dengan kara. Maka dia akan menjadi Agus-san kara okane o moraimashita. Terus Yamada ini kalau kita ganti ni-nya juga Yamada-san kara ya, kuruma o moraimashita. Dari istri misalkan kita ganti jadi Oku-san kara present o moraimashita. Jadi ni di sini dia yang mau disampaikan adalah ni di sini bisa diganti dengan kara. Jadi nanti bisa menggunakan ni ataupun menggunakan kara. Tetapi jangan di double. Jadi jangan digunakan dua-duanya sekalian. Silakan gunakan salah satu saja. Nah, kemudian di sini saya ingin jelaskan juga bahwa selain moraimashita atau moraimas, di sini juga bisa menggunakan seperti meminjam. Karimas. Selain itu bisa juga menggunakan naraimas. Naraimas apa? Naraimas. Oke. Sifatnya nanti ketika kita menerima sesuatu ya, baik itu berupa ilmu, berupa informasi, berupa benda, itu bisa menggunakan di sini. Disesuaikan dengan kalau kita meminjamkan kita dari orang ke kita ya. Kita misalkan meminjam dari orang atau dari bank itu juga bisa ya. Misalkan lain lagi kalau kita ini kan naraimas ini belajar tapi dia lebih mengandung unsur menerima pelajaran ya. Jadi ada yang mengajarkan kita menerima itu, terima pelajaran tersebut, itu naraimas. Nah, anggaplah contoh lainnya seperti ini. Saya meminjam uang dari bank, kalau begitu coba gunakan kara. Watashi wa ginko kara okane o Karimas. Karimas. Oke. Saya minjam uang ke teman, kalau gitu dari teman. tomodachi kara Tomodachi kara okane o karimas. Hai,いいですね. Oke, saya belajar bahasa Jepang dari Tanaka. Tanaka-san kara nihongo o karimasu. Naraimas ya. Belajar ya. Naraimas. Hai. Oke, silakan ditambahkan seperti ini ya. Jadi, moraimas di sini bisa diganti dengan karimas ataupun naraimas nanti. Ya, dan kemudian ni di sini itu bisa diganti dengan kara. Jadi, artinya sama, cuman bentuknya saja yang berbeda. Ya, silakan kalau mau ditambahkan, silakan ditambahkan dulu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar terkait bagaimana mengungkapkan sudah. Saya sudah makan, gitu misalkan ya. Saya sudah mengirim surat, saya sudah menulis laporan, dan sebagainya. Nah, pertama-tama sebelumnya kita pernah belajar kata kerja lampau ya, yaitu masta ya, masta ya. Nah, kemudian untuk di bab ini yang pola kalimat yang menyatakan sudah itu hanya ditambahkan mo saja di depannya. Mo plus kata kerja lampau. Misalkan sudah makan nasi kalau gitu. Mo anggaplah sudah sarapan pagi kalau gitu. Mo kalau saya ini. Cikai sekali dah. Mo asago. Kayaknya itu terlalu dekat ya. Makanya rame dia jadi. Mo asagohan o tabemashita. Ya. Nah, sekarang kalau mau nanya, apakah sudah sarapan pagi? Gunakan rumus ini ya.
Jadi gampang sekali ya. Tinggal tambahkan mo. Asago hango tabemasu ka? Hai. Jawabannya gimana? Mo. Oke, karena ini adalah pertanyaan iya dan tidak. Jadi pertama-tama ini kita hai dulu ya atau iye. Kalau hai, hai mo. Ta be mas ta. Kalau iye, iye mada ta bete imasen. Atau mada des. Oke, saya jelasin lagi sekali ya. Untuk menyatakan sudah dalam bahasa Jepang itu mungkin sebelumnya sudah juga bentuk masta. Masta ini juga sudah menyatakan sudah, tetapi dia lebih cenderung menyatakan telah terjadi gitu saja. Tapi mo di sini mempunyai arti menekankan bahwa dia sudah selesai ngapain gitu misalkan. Nah, kebetulan di sini contohnya adalah tabe masta, jadi dia akan mempunyai arti sudah makan atau sarapan pagi, ya. Kemudian untuk bertanya tinggal ditambahkan ka saja di belakangnya. Seperti ini. Jadi, mo asa gohan wo tabe masta ka? Nah, caranya menjawab karena ini pertanyaan iya dan tidak. Terlalu dekat ya, jadi bergema dia. Tidak seru jadi. Hai. Kemudian untuk menjawab ada dua, iya dan tidak dulu. Kalau sudah berarti iya. Hai, mo tabemashita. Kalau belum, iye mada tabete imasen. Nah, kebetulan di sini kalian semua belum belajar yang namanya bentuk te imasen. Mungkin ini bisa di-keep dulu. Biar gampang, untuk menyatakan belum itu cukup iye mada desu. Mo asa gohan tabemashita ka? Iye mada desu. Mo shukudai wo shimashita ka? Iye mada desu. Ini yang simple karena belum belajar bentuk te imasen ini. Hai. Ja, koko made wakarimasu ka? Wakarimashita. Hai. Nah, coba saya praktekkan sekarang. Angreni-san, mo wakarimashita ka? Hai, wakarimashita. Hai, Hai. mo wakarimashita. Hai, mo wakarimashita. Hai. Coba di-mute, langsung di-mute dulu ya. Hai. Kalau enggak, berdengung dia soalnya. Mungkin terlalu dekat soalnya. Dengan ini, Astika-san. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau bikin contoh selain Astika sama Angreni-san. Yang lain juga coba aktif yang untuk membuat contoh. Hai. Yang lain? Apakah sudah minum obat? Kalau begitu coba yang lain buat contohnya atau terjemahkan ke bahasa Jepang. Hai, dozo dari Kak. Apakah sudah minum obat? Obat itu kusuri ya. Ini kusuri, ini obat. Minum itu nomimas. Hai, sudah banyak saya kasih tahu. Hai, silakan. Mo kusuri wo nomimasu. Oke, rubah dia ke bentuk lampau ya, bentuk masta. Nomimasnya itu. Tambahkan ka untuk nanya. Hai. Mo kusuri wo nomimashita ka? Hai, mo kusuri wo nomimashita ka? Silakan jawab dari kana. Oke, Karisma Adi. Mo kusuri wo nomimashita ka? Hai, mo tabemashita. Nomimashita. Nomimashita. Hai. Kemana saya? Coba kita ulang. Kusuri wo mo nomimashita ka? Hai, mo nomimashita. Hai, mo nomimashita. Oke, ganti ke Ayu Ningsih. Tapi jawab dengan tidak ya, belum atau belum ya. Ayu Ningsih-san wa kusuri o mo nomimashita ka atau mo kusuri o nomimashita ka? Iye mades. Ya, iye mada desu. Jadi kita gunakan iye mada desu saja dulu ya. Kalau misalkan nonde imasen karena belum belajar itu mungkin agak sedikit sulit. Jadi cukup iye mada desu kalau belum ya. Nah, kemudian lagi satu saya jelasin lagi sedikit aja. Mo yang ada di sini ini bisa di depan ataupun bisa di mo asa gohan o tabemashita. Asa gohan o mo bisa dibawa di sini juga.
setelah partikel. Ya, misalkan kita mau bawa ke belakang, misalkan asa gohan o mo tabemashita. Kalau untuk nanya juga bisa. Asa gohan o mo tabemashita ka? Itu bisa dibawa ke depan ataupun di belakang. Tapi salah satu aja ya, jangan dua-duanya. Di depan juga ada, di belakang juga ada. Misalkan mo asa gohan o mo, jadi tidak, salah satu saja. Lebih Entah itu di bagian depan, ya, yang enaknya saja. lebih enak di belakang. Gimana Ketut? Hai. Lebih enak di belakang kedengerannya sih. So desu ne. Jadi kalau kita lihat di buku ya mau-nya di depan gitu ya. Tapi intinya saya mau sampaikan adalah itu. Jadi bisa di depan ataupun di belakang. Artinya tidak berubah. Hai. Imi wa kawarimasen. Tidak ada perubahan arti. Hai. Hai, dozo kaite kudasai.